Halo teman-teman, selamat datang kembali di Scholarship Talk Show. Setelah kemarin kita sharing-sharing tentang pengalaman salah satu alumni ELTA yang sudah mendapatkan beasiswa untuk S2, kali ini buat kalian yang penasaran dan ingin mendaftar ELTA tahun ini sudah dibuka loh, dan ini diperpanjang sampai tanggal 28 April. Nah, kira-kira seperti apa sih ELTA tahun 2023 ini? Dan karena ternyata ada yang baru juga dari ELTA tahun ini, kira-kira seperti apa? Nanti kita akan sharing-sharing lagi dengan narasumber kita. Masih sama seperti yang kemarin. Ayo kita sapa langsung saja. Halo Mas Helmi. Oke, halo. Terima kasih sudah diundang lagi, gabung lagi nih. Iya, selamat datang. Oke, nah, gimana kabarnya Mbak Novi? Aman? Sehat? Aman. Mas Helmi aman? Aman, sehat. Saya baru pulang jalan-jalan, foto-foto nih. Sekitaran di Perth lagi bagus. Sebelum Oke, nanti winter. bisa dibagi ya. Oke. Hari ini kita mau ngapain nih? Kita mau ini ya, sharing lagi ya. Tentang ELTA tahun 2023. Oh iya, Gimana tuh? ini udah buka kan ya? Udah buka kan? Oh ya, diperpanjang lagi sampai tanggal 28 ya kalau nggak salah. Wah, bagus tuh. Masih ada waktu kan? Masih. Kalau apa dari Om Ebit, masih diberi waktu. Kayak gitu ceritanya. Siap. Nah, oke, jadi untuk di ELTA sendiri awalnya kawan-kawan harus masuk ke dalam sini ya, ke website besarnya, website utama, website utamanya itu adalah australiaawards.indonesia.org. Itu semua disambung. Nah, ELTA itu ada di bawah pilihan Master, PhD dan Master Awards. Itu ada di sini. Untuk kawan-kawan yang juga disabilitas, nanti dengan screen reader, baik itu NVIDIA atau yang satunya apa Mbak, saya lupa itu. JAWS. Ya, JAWS. Nah, ya di sini akan ada penjelasan singkat. Jadi kita sudah masuk di page-nya si ELTA sendiri ya. Jadi ELTA adalah program bantuan pelatihan bahasa Inggris yang dirancang untuk menunjang para pendaftar beasiswa AAS jenjang S2 yang memenuhi kriteria pendaftaran untuk beasiswa, tapi tingkat kemahiran bahasa Inggrisnya masih ada di bawah minimal IELTS 5.0, karena untuk mendaftar di AAS sendiri minimal IELTS yang diperlukan adalah 5.0. Tapi enggak hanya itu saja ya, ELTA bukan melulu mengenai meningkatkan kemampuan bahasa, ada juga tambahannya nih, bonusnya. Bonus kerennya adalah bisa mengembangkan keterampilan akademik. Nah, seperti apa caranya? Seperti teknik belajar mandiri yang efektif. Terus kemudian ada itu kalau saya secara pribadi yang mendapat teknik akademik yang paling bagus adalah punya mindset untuk menulis dengan cara penulisan dari akademisi Australia sendiri. Jadi ini gimana ya? Kalau bilang pintu gerbang, udah bilang pintu gerbang ya, ini sudah pintu gerbang. Terus mau perang udah dikasih senjata sama amunisinya. Jadi ini lengkap kalau mau perang kayak gitu. Terus kalau untuk teman-teman yang disabilitas, terutama yang tunanetra, nanti juga nggak perlu khawatir ya, karena apa yang kalian butuhkan pasti juga akan difasilitasi, karena mereka juga sudah istilahnya terbiasa mengajar teman-teman dengan disabilitas juga. Jadi kayak misalkan materi gitu yang lain dapatnya dalam bentuk paper, kita dikasih dalam bentuk soft file Word yang itu udah benar-benar disiapin buat kita kayak gitu. Dan misal pun nanti suatu waktu ada tiba-tiba satu file yang ternyata nggak aksesibel kayak gitu tuh juga bisa segera dikomunikasikan. Jadi nggak usah takut lah kalau misalkan nanti nggak bisa ngikutin yang lain, nanti belajarnya cepat, aku pelan-pelan karena pakai screen reader. Nggak apa-apa, Missnya udah tahu cara ngatur ritme kelasnya, itu udah tahu kok gitu. That's why ketika nanti mendaftar, kawan-kawan kita nanti mendaftar,
semua kebutuhan kawan-kawan terutama disabilitas ya itu harus diterangkan sejujur mungkin, sebenar-benarnya gitu, apa adanya ditulis gitu. Termasuk laptop pun begitu loh teman-teman. Jadi kalau misal kalian biasanya yang pakai screen reader itu kan cenderung lebih lemot laptopnya ya, karena lumayan berat ya gitu kan. Nah, tapi kalau misal kalian ngerasa oh laptopku ini kayaknya udah berat nih, kalau misalkan nanti kan seharian tuh pakai laptop, kalau di ELTA itu kan belajar dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore kita harus pakai laptop terus, dan kalau kira-kira laptopnya nggak bisa diajak kerja keras dan kerja cepet kayak gitu tuh ya tinggal bilang aja, nanti dari pihak ELTA tuh udah nyiapin, biasanya ada beberapa unit laptop yang udah di install screen reader. Mungkin pengalaman sharing sedikit karena punya saya waktu itu ELTA kan, ELTA online ya, jadi nggak datang ke Bali. Saya waktu itu dikasih, mereka bilangnya allowance ya, per 2 minggu. Per 2 minggu itu karena kita online dari rumah masing-masing, yaitu dikatakan koordinator saya bilang itu uang pulsa untuk uang paket internet. But ya uang paket internetnya sebenarnya melebihi lebih dari cukup hanya untuk sekedar membeli paket internet sebulan, itu lebih dari cukup. Jadi sisanya bisa kawan-kawan ya simpan lah. Kalau Mbak Novi kemarin kan ELTA-nya di Bali, gimana tuh Mbak Novi? Kemarin ada juga dong tentunya. Jadi istilahnya buat bayar kos, karena kita kan di sana nggak punya rumah ya. Jadi kita perlu kos, tempat tinggal ya, terus perlu makan, terus perlu kuota. Yep. Nah itu semuanya udah ditanggung, dan kalau pengalaman saya sih masih bisa nabung ya, masih bisa jalan-jalan dan masih bisa nabung kayak gitu. Wow. Itu tapi ya tergantung manajemen kita sih ya. Kalau kalian terlalu barbar kayak gitu, saya nggak bisa jamin. Tapi untuk ukuran hidup standar orang Indonesia itu lebih. Oke. Lanjut. Nah, jadi dari sini di ELTA ini ada tiga kelompok ini ya, kelompok sasaran pemerataan ya. Itu yang pertama adalah pelamar dengan pelamar dengan disabilitas dari provinsi manapun di Indonesia. Ya, oke. Terus kemudian ada yang perempuan kelompok rentan. Terakhir adalah pelamar dari provinsi sasaran pemerataan. Ya, sasaran pemerataan untuk skema ELTA itu lebih untuk sekarang ini ya lebih diutamakan ke daerah timur. Daerah timur seperti Maluku Utara, NTT, terus kemudian ada NTB, satu pulau besar Papua itu, itu juga daerah pemerataan. So please yang dari kawan-kawan dari Papua, tolong daftar ya kalau memang mau lanjut S2 dan lagi punya IELTS kurang pas, daftar saja. Ini gratis juga ya, kami juga udah bayar, aman. Nah, itu pesan tuh kawan-kawan di Papua. Dan kemudian ada tambahan lagi nih, ada beberapa provinsi tambahan nih. Ya jadi seperti di Sulawesi Barat tuh, sekarang Sulawesi pun masuk. Terus kemudian ada Kalimantan Barat, wah Kalimantan akhirnya masuk. Kemudian Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan juga Lampung. Oke, pesan sedikit untuk kawan-kawan yang dari daerah timur, dari Papua juga terutama. Tenang saja kawan-kawan, jangan takut soal ELTA ini mau nanti bagaimana, karena ada beberapa kita punya trainer juga itu orang Manokwari, orang dari Papua, orang Manokwari, orang Jayapura, ada juga pokoknya dari kota-kota besar di Papua yang mengerti kebutuhan orang-orang Papua seperti apa. Dari sini saya belajar untuk bisa fokuskan sapu diri supaya saya bisa bangun tanah Papua di sana. Pokoknya kawan-kawan anak Papua, please saya minta tolong daftar. Kalau memang kawan-kawan memang mau bantu untuk tanah Papua, mau bangun tanah Papua jadi besar. Oke, lanjut ya. Jadi untuk pendaftarannya itu, kawan-kawan tinggal di sini ada link lagi nih. Nah, ini bisa diklik saja, akan dibawa lagi ke satu interface untuk formulir untuk mendaftar ELTA. Nah, ada yang baru. Ada program ELTA yang dilamar, ada kolom ini, dan juga ada kolom kategori pelamar ELTA. Nah, seperti yang tadi sudah jelaskan. Jadi nanti ini yang program ELTA yang dilamar ini, nah jadi ada 2 durasi.
durasi yang 3 bulan sama durasi yang 6 bulan. Tapi yang jelas pasti akan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman gitu kan. Nanti sebelum masuk seperti yang sharing kemarin ada tes itu kan, ada interview, ada placement test. Nah dari situ kan akan kelihatan. Langsung di form yang berikutnya adalah nama lengkap. Oke, sesuaikan dengan KTP. Sesuaikan dengan KTP. Kemudian gender, laki-laki perempuan, seperti biasa, tanggal lahir, tempat lahir, ya, tempat lahir disesuaikan dengan KTP. Tanggal lahir nggak usah diketik, tapi tinggal klik saja di kayak ada tombol khususnya untuk kalender gitu, tinggal dicari. Nah ini untuk tanggalnya, ini untuk tahunnya, sorry. Itu bermasalah itu dulu saya. Ya. Akses pakai screen reader agak susah, jadi nanti teman-teman yang pakai screen reader mungkin bisa minta bantuan ditemani. Sebaiknya ditemani orang tua atau teman gitu buat ngeklikin kalendernya kayak gitu. Jadi yang salah kan. Nah contoh kayak gini. Nah alamat email, tolong isikan ke email kawan-kawan yang sering dipakai. Nah kemudian ada negara pendidikan terakhir, terus pendidikan terakhir, status pendidikan terakhir, dan yang ini adalah apakah Anda mengikuti jenjang S2? Kalau dipilih sudah berarti nggak bisa, dan sedang juga nggak bisa. Jadi teman-teman pilih belum, karena memang persyaratannya adalah belum mengikuti jenjang S2. Tapi kalau memang sudah, ya jangan milih belum. Ya, jangan nipu ya, nggak boleh. Dosa kayak gitu. Nah, negara tempat menempuh pendidikan terakhir ada 2. Pilihannya adalah Indonesia dan luar negeri. Cukup hanya luar negeri begitu saja. Nah, pendidikan terakhir jangan lupa strata 1. Status pendidikan terakhir adalah harus lulus ya. IPK, oke, saya lupa IPK saya berapa, ngasal aja ya. Saya lupa. 4,00. Enggak ada. Nggak sampai segitu. Oke, terus provinsi jangan lupa. Saya dari Papua Barat. Saya dari Papua Barat. Nama universitasnya adalah, ini kalau nama universitasnya kawan-kawan nggak ada, bisa pilih other. Dan jangan lupa ini persetujuannya harus diklik, dicentang begitu, kemudian bisa menuju ke halaman selanjutnya. Nah, akan ada lagi nih, muncul lagi satu notis lagi. Untuk penjelasan lagi, diulang penjelasan lagi, kemudian lanjut ada menuju halaman selanjutnya. Nah ini sudah tertera di nama pelamarnya saya siapa dan ELTA program yang pilihan keberapa. Nah kita bisa isikan, ada nomor handphone, alamat email lagi yang lain ya, alamat email cadangan. Oke, nomor telepon genggam nih. Alamat emailnya saya nggak ada, cuma satu aja, alamat sesuai KTP satu saya Manokwari kayak gitu. Tapi ini harus sesuai KTP ya kawan-kawan, nggak boleh ini sampai se-RT-nya juga masukin aja. Nah kemudian di sini apakah alamat KTP dan tempat tinggal Anda sekarang berbeda? Kalau beda tulis ya, alamat domisili asal dikatakanlah Semarang. Nah tapi sekarang lagi ngekos di Bali, contoh kayak gitu. Oke bisa ditulis di Bali, oke Jalan Sesetan ya, contoh. Nah, di sini ada apakah Anda punya disabilitas? Nah, ini boleh diisi ya. Kalau ada ya, nanti akan dikasih link download untuk ngisi formnya. Nah, habis itu, ada nih. Selanjutnya ini adalah soal pendidikan. Oke, jurusan pendidikan terakhir. Mbak Novi jurusannya apa? Coba saya tulis di sini deh. PLB. Luar biasa ya. Oke. Terus kemudian, apakah sudah pernah atau sedang mendaftar beasiswa Australia Awards? Kalau belum ya belum. Kalau sedang ya sedang. Nah, rencana bidang studi pasca sarjana ini yang teman-teman coba mulai pikirkan dari sekarang. Rencana bidang studinya aja dulu, nggak usah ke univ mana, nggak usah dulu. Nah, rencana bidang studi pasca sarjana Mbak Novi apa rencananya? Special Education. Ya, boleh bahasa Inggris, boleh Indonesia. Nah, apakah Anda sudah pernah mendaftar ELTA sebelumnya? Saya sudah, tapi nggak apa-apa karena kali ini itu saja belum ya. Nah, oke, ini penting juga nih. Dari mana Anda mengetahui informasi ELTA ini? Nah, kalau saya dulu, saya dapatnya dari alumni, teman, dan juga saya baca juga di
website AAS. Tapi kalau kawan-kawan dapat dari tempat lain seperti contoh mungkin media sosial atau bahkan sebenarnya AAI itu selalu memberikan sesi informasi setiap kali mau ada pendaftaran ELTA maupun ada pendaftaran AAS itu selalu ada sesi informasi online. Nah itu bisa dicetak. Nah kayak gitu. Nah ini kalau berapakah skor IELTS TOEFL Anda yang terakhir? Jangan panik karena ini tulisannya bila ada. Kalau nggak ada kosongin nggak apa-apa. Nah ini yang penting di bawahnya. Beasiswa apakah yang akan Anda daftar setelah mengikuti ELTA? Ini ada beberapa pilihannya nih. Ada apa? Ada AAS yang sekarang saya dapat. Terus ada Chevening yang untuk ke Inggris. Ada beasiswa Dikti. Nah, terus kemudian Fulbright. Fulbright ini yang Amerika punya. Aminef. Ini Fulbright. Terus Manaki, New Zealand. Nah, ini salah satu yang terbaru nih. Nah, Erasmus kalau yang pengen ke Eropa. Dan beasiswa kebanggaan Indonesia, LPDP. Oke, kita menuju halaman selanjutnya. Nah, apakah Anda bekerja saat ini? Kalau saya dulu, karena saya staf universitas dulu. Jadi saya staf universitas. Saya tulis ya. Universitas Papua. Oke. Posisi saya dulu itu teknisi laboratorium. Alamat institusi, oke, provinsi jangan lupa. Nah, jelaskan tugas dan tanggung jawab Anda di institusi. Contoh melakukan analisis laboratorium. Yang list kedua adalah melakukan perawatan alat laboratorium. Nah, seperti itu. Terus keberhasilan apa saja yang telah Anda capai di institusi? Kalau ngerasa misal, kayaknya aku belum punya pencapaian apa-apa itu, kadang nggak harus sesuatu yang besar kok. Yang penting kayak menunjukkan kalau bisa. Ada sesuatu yang bisa dibuat. Nah, apakah Anda memiliki pengalaman bekerja sebelumnya? Sebelumnya saya nggak punya pengalaman bekerja, jadi saya tidak. Kayak gitu. Oke, kemudian menuju halaman selanjutnya lagi. Nah, masih ada nih. Apakah Anda mempunyai pengalaman organisasi? Sayangnya, saya selama kuliah hanya sempat 1 kali menjadi anggota BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, jabatan posisi Anda waktu saya lupa apa, pokoknya anggota deh. Nah, tugas tanggung jawabnya boleh dirincikan seperti tadi. Tinggal menuju ke halaman selanjutnya. Oke. Banyak juga ya. Lumayan banyak. Ada 9 poin yang harus diisi dalam pendaftaran ELTA. Oke. Untuk mengunggah dokumen ada batasannya, jangan lupa. Yang nomor 5 ini poinnya adalah ukuran masing-masing dokumen maksimalnya hanya boleh 2 MB. Kemudian filenya harus dinamain pakai formatnya mereka di sini kayak gitu. Jadi nama. Terus kemudian ada underscore. Terus kalau dia dokumen KTP tulisnya KTP. Nah, kemudian ada beberapa box yang harus dicentang semua. Sampai di bawah, jangan lupa ini dua pernyataan dan persetujuannya diklik. Dan boleh di save dulu, jangan disubmit langsung. Nah, kemudian kalau sudah betul-betul yakin, udah di-review semuanya, tinggal di submit. Dan tinggal menunggu pengumumannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah kira-kira gambarannya kayak gitu ya teman-teman ya. Mungkin kalau dilihat dari apa yang harus diisi itu kayaknya banyak yang harus diisi, tapi kalau teman-teman nyiapin waktu sehari buat persiapan dokumennya, terus habis itu besoknya nyiapin waktu nggak nyampe sehari sih buat ngisi formulir itu, nggak ada sehari, beberapa jam cukup ya. Yang penting fokus, ngisinya fokus kayak gitu, sehingga jangan sampai ada yang salah, mulai dari penamaannya, terus detail-detailnya kayak gitu juga usahakan selengkap dan setepat mungkin. Terus kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut di websitenya juga sudah ada FAQ, nanti bisa dibuka, dan ada juga flyernya, nanti bisa di-download, itu ada dalam versi Word sama PDF. Nanti itu sudah aksesibel, saya sudah buktikan karena sebelum ini saya sudah baca pakai NVDA, aman. Mungkin itu dulu aja kali ya. Pokoknya semangat teman-teman, walaupun terlihat banyak yang harus dikerjakan, tapi kalau dieksekusi itu pasti akan selesai. Dari sharing kemarin dan hari ini, intinya
teman-teman nggak usah lagi insecure ya, namanya mimpi itu nggak terbatas. Kita boleh mimpi setinggi apapun, walaupun misalkan sekarang ini merasa, waduh bahasa Inggrisku masih jelek banget kayak gitu, masih sangat ya di bawahnya basic kayak gitulah, basic aja belum sampai gitu, nggak apa-apa, tetap kita sah-sah aja kok buat bermimpi bisa S2 ke luar negeri kayak gitu tuh boleh aja kayak gitu. Apalagi sekarang ternyata kan ada kan fasilitasnya, namanya mimpi boleh-boleh aja selama kita mau berusaha, pasti jalannya juga ada. Nah, mungkin segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih Mas Helmi atas sharing-sharingnya dari kemarin. Jangan bosen-bosen, besok-besok kita sharing-sharing lagi. Oke, aman, tenang aja. Terima kasih teman-teman, semangat terus pokoknya. Jangan kasih kendor. Sampai jumpa di video Oke, selanjutnya. bye-bye.